STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syartut Aceh 96,1 FM dari kisah-kisah kaum terdahulu ketika Allah memberikan kepada mereka kemudahan, memberikan kepada mereka kenikmatan. Apakah diberikan kebun, diberikan sungai, diberikan rezeki, diberikan tempat tinggal, kemudian mereka lupa kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan nikmat menjadi nikmah. Allah gambarkan di dalam Al-Quran dalam surat As-Saba ayat ke-15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizki rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan sungguh telah ada pada Saba fi maskanihim, pada tempat-tempat tinggal mereka, ayatun, tanda-tanda, dan juga ada dua sungai di samping kiri dan samping kanan. Subhanallah, begitu indah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran dari istana-istana mereka. Kulu min rizki rabbikum, dan makanlah rezeki dari Rabb kalian. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang begitu indah dan Allah yang maha pengampun. Namun ketika mereka lupa dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka, disitulah Allah mengganti segala kenikmatan menjadi malapetaka untuk mereka. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafara bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal khawfi wal ju' bima kanu yasna'un. Dan kami permisalkan sebuah negeri, yang negeri itu mendapatkan keamanan, ketentraman, rezeki dari segala penjurunya. Kemudian mereka mengkufuri dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Fa'adzaqaha Allah libasal khawfi wal ju' bima kanu yasna'un. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka pakaian ketakutan, ya, dan rasa lapar. Subhanallah.
apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran berupa ancaman, dan itu kita sudah lihat sendiri, kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana Allah menampakkan kebesarannya dan keagungannya, bagaimana laut yang tenang, yang terkadang ombaknya hanya di pinggir pantai, kemudian Allah datangkan, merobohkan dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Bagaimana terkadang alat-alat berat digunakan untuk mengeruk tanah, apakah untuk dibuat fondasi, ataukah untuk mencari tambang, batu bara, atau yang semisalnya. Subhanallah, ternyata ketika datang keagungan dan ayat Allah, tanda kebesaran Allah, tanah itu bisa berjalan. Bagaimana jalan yang dilalui oleh manusia bisa terangkat ke loteng rumah. Subhanallah. Dan tidaklah Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya, menampakkan keagungannya, kecuali Allah menginginkan kepada kita semua untuk bisa kembali dan bertobat kepadanya, untuk beristighfar kepadanya. Demikian hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan setiap musibah yang menimpa kita. Bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Dan sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia sendiri, dan kami ingin merasakan kepada mereka sebagian dari azab apa yang telah mereka lakukan dari dosa. Kemudian Allah mengatakan la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka bisa kembali. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, kita tidak mencari kambing hitam. Oh, ini karena si fulan, ini karena pemimpinnya begini, ini dikarenakan ya si fulan dipersekusi, oh ini karena si fulan tidak dihargai. Ya akhi, Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah kecuali itu semuanya dikarenakan dosa-dosa kalian. Kita mau jujur, apakah dosa dan kesalahan, kekeliruan hanya dilakukan oleh seorang pemimpin? Kita sebagai masyarakat, orang yang semuanya taat, orang yang semuanya soleh, orang semua yang patuh kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, tidak berlimah melakukan dosa. Kalau seandainya masyarakat Indonesia hari ini orang-orang yang jauh dari dosa, yang kehidupannya selalu di atas ketaatan kepada Allah, maka pemimpin kita yang akan didatangkan oleh Allah itu seperti Abu Bakar. Pemimpin yang akan Allah berikan kepada kita itu seperti Umar bin Khattab. Pemimpin yang Allah berikan kepada kita itu seperti Uthman bin Affan. Kalau seandainya seluruh penduduk masyarakat Indonesia itu semuanya orang taat, nggak ada yang bermaksiat. Jadi jangan kita mengkambing hitamkan, kita jadikan ini sebagai introspeksi diri, karena kita juga berbuat dosa. Kita punya saham, punya andil mengundang bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang seharusnya kita lakukan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah, dicoba, diturunkan dari tempat yang paling indah dalam surga, nggak pernah Nabi Adam berkata, ini gara-gara iblis menggoda saya,
ini karena iblis begitu pintar menggoda saya, atau istri saya juga tadinya mau makan sehingga saya juga ikut. Nggak ada demikian. Lah Anda itu lebih suci Anda atau Nabi Adam lebih suci dari Anda? Anda itu lebih bersih, lebih maksum dibandingkan Nabi Adam, sehingga ketika ada ujian dan cobaan yang Allah berikan, yang salah si fulan, yang Allah salah si Allah, ini pemimpin karena begini dan begitu. Dengarkan doa apa yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Masya Allah, seorang nabi, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yang Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Subhanallah. Lah kita bukan nabi, bukan siapa-siapa, kemudian menganggap musibah yang terjadi di negeri ini gara si fulan, gara-gara si alan, kita tidak ikut andil di situ. Kita tidak punya saham datangnya bala dari Allah. Subhanallah. Ya akhi, berakalah. Allah memberikan kepada kita akal untuk kita bisa menjadi seorang manusia, untuk kita bisa menyadari kedudukan kita dan keadaan kita. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini pelajaran yang cukup berharga buat kita. Lah kalau seandainya setiap musibah yang disalahkan fulan, disalahkan alan, kemudian dicaci maki, ini dikarenakan ini justru akan mengundang musibah Allah selanjutnya. Karena bagian dari dosa. Ini bagian dari maksiat. Allah inginkan kepada kita untuk kita kembali kepadanya, tapi justru kita cari kambing hitam yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, bagaimana pentingnya ilmu bagi seorang manusia dalam segala aspek kehidupannya, dalam segala keadaan, dalam setiap zaman dibutuhkan ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, "An-nas yahtajuna ila ilmi akthar min ihtijajihim bisyarabi wa ta'am. Fa inna ta'am yahtajuna fil yawm marratain. Wa amma ihtijajuhum bil ilm bi adadil anfas." Kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan sehari sekali atau dua kali. Adapun kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu sebanyak nafas. Kapan dia bernafas, disitulah dia membutuhkan ilmu. Dan keterkaitan permasalahan ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM, apa yang hari ini sedang ramai di tengah-tengah muslimin, atau terkhusus di area terjadinya bencana, banyaknya penjarahan, banyaknya pencurian, ya, dan menghancurkan toko-toko atau menghadang orang yang mengantarkan bantuan. Apakah hal yang seperti ini perkara yang dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat Islam? Atau bagaimana sebenarnya timbangan dalam agama kita? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM, datang hadis di Sahih Bukhari
Nabi SAW menyebutkan at'imu al-ja'i'a, berilah makan kepada orang yang lapar dan membutuhkan makanan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau menjelaskan dan menerangkan tentang mana hadis ini, kata beliau, al-muttirru ila ta'amil ghair in kana faqiran fala yulzimu iwad it'amul ja'i wa kiswatul 'ari fardun kifayah. Orang-orang yang sudah terdesak kepada makanan milik orang lain, walaupun orang lain tersebut terkadang fakir, maka tidak mengharuskan untuknya mengganti makanan yang diambil tadi dengan cara mencuri. Itta'amul ja'i, dikarenakan memberikan makanan kepada orang yang lapar dan memakaikan pakaian orang yang tidak punya pakaian, itu hukumnya fardhu kifayah. Ya, hukumnya fardhu kifayah. Dan terkadang bisa berubah hukumnya menjadi fardhu ain. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan atau seorang manusia, dia lapar yang sangat luar biasa, sehingga dengan laparnya ini membuat dia mati. Dan di masyarakat tersebut tahu orang tersebut lapar, tidak punya makanan, dan tidak ada satupun yang memberikan makan kepadanya, maka seluruh yang ada di kampung tersebut berdosa. Karena memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan itu hukumnya fardul kifayah. Jadi bagaimana kita memahami dengan kondisi dan keadaan yang terjadi pada hari ini? Kalau seandainya masyarakat yang ada di sana yang mereka mendapatkan bencana, tidak ada cara dan jalan untuk mereka mendapatkan makanan, menyambung hidupnya, dan kalau tidak dia akan celaka, akan mati kelaparan, atau mendekati dengan kematian, maka tidak masalah di sini dia mengambil makanan, ya, atau menjarah makanan untuk menyambung kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa yang seseorang dalam keadaan darurat, dan darurat di sini di antara maknanya adalah dia takutkan dia akan mati atau dekat dengan kehancuran. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin, tanpa ada keinginan dirinya, bukan karena pilihannya, karena memang kondisi, dan juga dia tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya. Ketika seseorang berada di hutan, dia diperhadapkan dengan babi, bangkai lagi. Jadi ada dua haram di sini. Yang pertama dia babi, yang kedua dia bangkai. Boleh untuk dia makan untuk menyambung kehidupannya. Nah sekarang milik orang lain itu jelas itu haram kita ambil. Namun barang yang kita ambil itu zatnya adalah zat yang halal. Nah yang haram saja secara zatnya dan juga dari caranya, ya, itu dibolehkan ketika dalam keadaan darurat. Maka tentunya dalam keadaan makanan itu adalah makanan yang halal, maka lebih menjadi halal. Namun Allah ingatkan tidak berlebih-lebihan. Ya, jangan dia ambil barang di toko tersebut untuk buka kios di rumahnya. Ini sudah berlebih-lebihan namanya. Tetapi untuk menyambung hidupnya dan siapa yang menjadi tanggung jawabnya, tidak berlebih-lebihan. Dan juga yang diambil adalah sesuatu yang itu memang dibutuhkan. Adapun dia menggunakan kesempatan nyolong mobil, mau nyolong TV misalnya, atau nyolong
baju yang dia sebenarnya punya baju, atau mengambil radio ataukah HP atau lain sebagainya, ini tidak dibolehkan. Ini haram hukumnya. Karena perkara darurat itu sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang hukumnya itu haram kemudian menjadi boleh, itu hukumnya tidak luas, tapi hukumnya terbatas. Nah, kalau seandainya dengan kondisi gempa seperti ini dan bencana seperti ini justru kita semakin bergelimangan dan dosa, bukan kemudian kita bertobat dan kembali kepada Allah, kita takutkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kembali musibah itu kepada kita. Ya, ingatlah ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Jagalah batasan-batasan Allah, Allah niscaya akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga hak Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dari segala cara yang Allah inginkan. Ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya dalam sebuah perjalanan perang, dan mereka hanya diberikan oleh Nabi SAW satu karung kurma atau beberapa karung kurma. Kemudian jauhnya perjalanan yang mereka lakukan, akhirnya tersisa kurma itu hanya diberikan untuk satu orang satu butir kurma setiap harinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa langsung menelan kurma dengan sekali telan, tapi dia hisap kurma. Nanti lapar, hisap lagi air kurma, lapar, hisap lagi air kurma. Sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Memang tidak punya makanan kecuali itu yang mereka makan. Tapi subhanallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan kemudahan kepada mereka. Datang ikan yang begitu besar, yang tulangnya itu katanya bisa dilewati oleh unta. Itu mata ikan itu diangkat oleh beberapa laki-laki yang dewasa. Dan dagingnya sempat dibawa pulang ke Madinah. Subhanallah. Ba'dal usri yusra. Dengan satu kesulitan, Allah akan memberikan beraneka ragam kemudahan. Tapi di tengah-tengah kita mendapatkan kesulitan, justru kita berbuat sesuatu perbuatan al-i'tida, perbuatan yang melampaui batas, yang itu merupakan maksiat dan akan mendatangkan murkanya Allah. Kita takutkan keesokan harinya kesulitan demi kesulitan yang akan kita dapatkan, bukan kemudahan. Dan Imam Ahmad rahimahullah juga menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni. Kata Imam Ahmad, la qata' fil maja'ah, yani anna al-muhtad idza saraqa ma ya'kuluhu fala qata' alaihi li'annahu qal muttir. Wa hadha mahmulun ala man la yajid ma yashtari aw la yajid ma yashtari bih. Kata Imam Ahmad, tidak dipotong tangan bagi orang yang dia kelaparan, dia mencuri. Apa yang membuat dia bisa makan, maka tidak dipotong tangannya. Ini hukumnya seperti orang dalam keadaan darurat. Dan ini dibawa kepada memang kondisi dan keadaannya tidak ada yang bisa dia beli dan tidak ada yang bisa membeli untuknya makanan. Maka di sini boleh untuk dia mengambil, dan orang yang mencuri tersebut tidak dipotong tangan. Ya, sehingga dengan ilmu yang kita baca dari ucapan para ulama akan membuat kita berada di tengah. Ada orang mungkin dalam keadaan dia terjepit, ya, ada sesuatu makanan di depannya, kemudian dia tidak mau makan karena itu bukan miliknya, dia lebih memilih untuk mati. Ini kan kesemangatan yang bukan pada tempatnya. Atau sisi yang lain, karena memang dalam kondisi gempa, mungkin yang mati, yang meninggal, yang punya toko juga sudah tidak ada, sudah dijarah semua toko orang, sehingga dia terjatuh dalam dosa dan dosa dan dosa. Ya, tetapi ketika kita memahami ilmu, memang kondisi kita tidak punya makanan, tidak ada cara untuk kita bisa menyambung hidup kita. Di tengah-tengah kita merasakan kelaparan, kita ambil apa yang bisa menegakkan tubuh kita. Adapun sesuatu yang tidak ada hajat di situ, yang bukan darurah, misalnya barang-barang yang saya sebutkan tadi, ya televisi misalnya, HP, dan lain sebagainya, nggak boleh dijarah.
Karena itu adalah hak orang lain yang tidak boleh kita mendekatinya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada sahabat pendengar di Syartut Aceh 96,1 FM. Baiklah para pendengar di mana saja berada, itu tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Al-Ustaz Haris Abu Naufal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang harus kita petik dari permasalahan ini. Para pendengar di mana saja berada yang bisa memantau siaran kita di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya silakan sampaikan di 0852 1414 2314. Silakan sampaikan via SMS atau WhatsApp. Baiklah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk para pendengar di mana saja berada. Langsung saja kita bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Apa hukumnya mencuri dalam Islam dalam keadaan terdesak? Apakah dimaafkan atau boleh, Ustaz? Yang memerintahkan adalah ulil amri. Ini bagaimana, Ustaz? Sudah saya jawab tadi. Iya. Mungkin ada tambahannya, Ustaz, yang memerintahkan oleh amri gitu. Apalagi misalnya sudah diperintahkan, tetapi tetap dengan batasan-batasan. Ya, dengan batasan-batasan yang saya sebutkan tadi. Bukan kemudian dia mengambil semua apa yang dia inginkan. Ambil TV, wah kebetulan di rumah ada TV nih, ngambil TV. Ya kebetulan HP-nya ini sudah jadul, kebetulan ada toko HP, sikat HP, nggak bisa. Tapi yang diambil sesuatu yang bisa menegakkan badannya, tubuhnya, itu berupa makanan. Ya, itu pun tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi kalau seandainya dia di rumah sebenarnya makanan sudah banyak, full kulkas di rumahnya, makanan cukup untuk 1 bulan akan datang, tetap diambil, nggak boleh. Tapi di sini dalam keadaan terdesak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, sudah berlalu berbagai kisah kaum terdahulu yang dibinasakan akibat dosa mereka. Kenapa manusia sekarang tidak pernah mengambil pelajaran, Ustaz? Jangankan sesuatu yang dia lihat di dunia, ketika dia mati dan sudah melihat bagaimana ngerinya alam barzah, kalau dia dikembalikan ke dunia, dia tetap akan seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbirji'uni la li'amalu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb kami, kembalilah kami ke dunia supaya kami bisa beramal apa yang telah kami tinggalkan. Kemudian kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, kamu tidak akan pernah dikembalikan ke dunia. Itu hanya sekedar omongan kamu saja. Kata para ulama tafsir, kalau seandainya orang-orang yang mati ini, ya, dia dikembalikan ke dunia, yang tadinya beralasan ingin beramal saleh, kata para ulama tafsir, mereka niscaya akan kembali sebagaimana dahulunya mereka sebelum mereka melihat alam barzakh. Ya, apalagi cuma lihat hal yang seperti itu. Melihat dunia, melihat alam barzakh, melihat bagaimana syadidnya, kerasnya siksaan dalam kuburnya. Terkadang orang-orang yang keras hatinya tidak akan bisa mengambil pelajaran. Tetapi terkadang pelajaran itu hanya dapat diambil oleh orang-orang yang memiliki hati. Namun orang-orang yang tidak memiliki hati, ya, Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan sifat mereka dalam Al-Qur'an. Sifat orang-orang kafir. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yushakkiku fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Dan kemudian ketika hati mereka mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Keras-kerasnya batu bisa keluar air. Keras-kerasnya batu terkadang itu bisa hancur, lebur karena takut kepada Allah. Tapi kerasnya hati manusia, subhanallah, ya, ketika hatinya sudah membatu, sudah tidak ada rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika diingatkan Allah, diingatkan tentang ancaman Allah, diingatkan tentang neraka Allah, terkadang dengan mudahnya dia mengatakan, ya, dalam kuburan, dalam neraka ada pisang goreng tuh. Dalam neraka kita goreng-goreng pisang goreng nanti. Apa masalahnya? Alhamdulillah. Inilah orang-orang yang sudah hilang. Rasa hatinya itu sudah hilang.
tapi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang sudah dijamin masuk surga. Ketika beliau melihat kuburan, hanya melihat kuburan, datang ke kuburan, sampai tempat beliau berdiri basah, banyaknya keluar air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah hal yang perlu untuk kita takuti, yang perlu untuk kita khawatirkan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai hati kita mengeras sehingga kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Ya, oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling penting untuk kita jaga lebih dari menjaga hati kita ini. Karena hati inilah mahkota dalam kehidupan kita. Dialah akan menemani kita dalam kubur kita. Dialah yang akan memberikan manfaat ketika kita bertemu dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang kalian miliki kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, Ustaz, apakah benar musibah tidak hanya menimpa kepada orang fajir saja, padahal di tempat tersebut ada orang soleh? Nah, ini bagaimana, Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah, yang fitnah itu terkadang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan apa yang ditanya oleh penanya itu pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengkhabarkan ketika musibah itu datang, dia akan mengenai ke semua orang. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, hal fihim, bukankah di kalangan mereka ada orang salihin? Kemudian Nabi SAW mengatakan setiap mereka itu akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah sesuai dengan niat-niat mereka. Oleh karena itu, ya, jangan kita pernah merasa aman dari maksiat yang ada di sekitar kita. Karena maksiat itu akan menghilangkan harta yang kita punya. Maksiat itu akan hilang orang yang kita cintai. Maksiat itu akan hilang nyawa kita sendiri. Akan rusak tantangan kehidupan kita. Walaupun kita tidak ikut maksiat. Ya, ketika datang tsunami itu nggak akan bergeser. Wah, ini orang yang sholat nih, loncat airnya. Ya, atau terjadi gempa, dia nggak kena. Tidak, Rasulullah mengkhabarkan ketika terjadi musibah, semua dia akan mengena. Ya, jadi kita semua punya hak, punya kewajiban untuk mengingkari kemaksiatan ini. Karena dia akan merusak dunia dan akhirat kita. Ya, akan merusak apa yang telah kita miliki hari ini. Ya, jadi jangan pernah merasa aman dari maksiat yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah belum benar Islam seseorang sebelum hafal sifat 20 dan sifat 50? Dan apakah benar itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz? Bapak dan ibu-ibu sahabat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM. Sebaik-baik iman adalah imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang imannya lebih mulia dari imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga tidak ada iman yang lebih mulia setelah imannya Rasulullah lebih dari imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadis-hadisnya, ya, bagaimana akan menyempurnakan keimanan seseorang. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu wa hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang dari kalian beriman, ya, tidaklah kalian akan masuk dalam surga sampai kalian beriman. Tidaklah kalian dikatakan orang yang beriman sampai kalian saling mencintai. Dan moga kutunjukkan kepada kalian apabila kalian saling mencintai. Apa kalian mau ditunjukkan kepada kalian kalau seandainya kalian melakukan kalian saling mencintai? Ya Rasulullah mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu beriman kepada Allah sampai dia mencintai dirinya seperti dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukil khairam jarahu. Barang siapa yang sedang beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Lafaz-lafaz hadis seperti ini sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepengetahuan saya nggak pernah mendapatkan satu hadis pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
pelajarilah sifat 50, pelajarilah sifat 20, pelajarilah sifat yang 7, maka akan menambah keimanan kalian. Nah, kalau ada orang yang mengaku dengan pengakuan, disebutkan dalilnya di mana. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Abu Daud, ada di Sunan Tirmidzi, ada di Sunan Ibnu Majah, ataukah tidak? Atau ada di Muwatta Imam Malik, atau ada di Musnad Imam Ahmad. Ya, oh nah hadis di dalam kitab ulama Dayo di Aceh. Nggak bisa dong. Ya, ilmu itu bersanad, sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qul ulumusi wal Quran mashghalah ila al hadits wal fiqh fi din. Al ilmu ma qala fi haddatsana wa ma siwa dzalika waswas syaitani. Kata Imam Syafi'i, setiap ilmu selain ilmu Al-Quran dan ilmu hadis adalah ilmu yang menyibukkan. Yang namanya ilmu itulah ilmu hadis dan ilmu fikih. Dan ilmu itu sesuatu yang ada sandarannya kepada haddatsana, qala Allah wa qala Rasul. Dan selain daripada itu semuanya adalah waswas dari syaitan. Jadi bukan hanya sebatas dalam kitabnya, dalam kitab. Iya betul ada dalam kitab, semua juga ada dalam kitab. Tidak semua sesuatu yang tertulis itu benar. Yang sesuatu tertulis benar itu sudah pasti adalah kalam Allah, Al-Quran, hadis Rasulullah. Adapun ada yang dalam kitab, di sini juga ada kitab sihir. Ada dalam kitab bagaimana supaya jadi sakti, bagaimana supaya kebal, bagaimana cara buat jimat, bagaimana cara ini dan itu ada di dalam kitab juga. Ya, di antara kitabnya Syamsul Ma'arif, ini kitab sihir, ada dalam kitab. Bagaimana santet ini, bagaimana supaya jadi penyayang, bagaimana istri supaya cinta sama suaminya, ada dalam kitab ini semuanya. Dan tidak menunjukkan itu benar. Ya, bahkan kita dapatkan dari sahabat Rasulullah dan juga dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka tidak mengenal sifat 20, sifat 7, sifat 50. Yang mereka kenal dari sifat-sifat Allah adalah sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari nama-nama Allah tersebut, ya Allah, aku meminta kepadamu dari nama-nama-Mu yang agung, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan apa yang ada di sisimu. Sehingga kaidah disebut oleh para ulama, setiap nama itu mengandung dalamnya sifat. Nah, Allah mengajarkan kepada Rasul bahwasanya sifat Allah itu, nama-nama Allah ada 99. Dari setiap nama itu mengandung sifat. Nah, di sini saya sudah 99 sifatnya. Di antara nama-nama Allah mengandung sifat. Dan kemudian ada juga di antara sifat-sifat Allah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak mendapatkan dari Imam Syafi'i, tidak mendapatkan dari Imam Malik, tidak mendapatkan dari Imam Abu Hanifah, tidak mendapatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah. Mereka menetapkan sifat 20, sifat 50 dan sifat 7. Tetapi itu dicetus oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dan juga Al-Kulabiyah dan Maturidiyah. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau telah rujuk dari pendapat beliau tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya sehingga saya dan keluarga bisa berkumpul bersama Rasulullah di surga? Dan mohon doanya, Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak dan Ibu-ibu, Rasulullah tidak ada dalam neraka. Jadi kita nggak pernah bisa mendapatkan Nabi dalam neraka. Rasulullah itu tempatnya dalam surga. Jadi kalau kita ingin bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga, kita berusaha untuk menjalani jalan yang jalan itu akan mengantarkan kita dalam surga. Iya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Abu Bakar, kita akan dibangkitkan bersama Abu Bakar. Bagaimana rasa bentuk cintanya? Kita mengikuti sunnah beliau, kita mengikuti cara beliau beribadah, kita mengikuti akhlak beliau, kita mengikuti bagaimana keseharian beliau, supaya kita bisa dibangkitkan bersama Nabi. Karena disebutkan dalam nas, orang itu dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Tapi kalau hari ini cara pakaiannya ikut Ronaldo, ya, cara jalannya ikut Messi, ya, cara berfikirnya ikut artis ini, artis itu, ya, tapi di mulutnya si cinta Nabi, kebiasaannya, kesehariannya
ikut idola-idolanya tadi, jangan harap bisa dibangkitkan bersama Rasul. Ya nanti Anda memang, ya walaupun nggak pernah lihat Messi di dunia ini, ya nanti kalau memang cinta sama Messi, tenang, samping kita nanti Messi di yaumul qiyamah. Bisa apa sih Messi itu? Apa manfaat yang Anda dapatkan? Nauzubillah. Ya, oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ya kalau kita ingin dibangkitkan bersama Rasul dan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW, jalanilah jalan yang telah ditentukan oleh Nabi, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Banyak kali pertanyaannya, Ustaz. Mungkin kita singkat saja. Ustadz, apakah suatu kemuliaan bagi seorang perempuan menerima lamaran dari laki-laki yang bertakwa, tetapi laki tersebut sakit kronis? Mohon nasihatnya. Sakit kronis. Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kalau seandainya memang dia mau bersabar, ya, dan kemudian mau merawat calon suaminya akan ke depan akan menjadi suaminya, ya masya Allah. Ya, ini sangat bagus sekali. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang seorang memudahkan saudaranya, dia akan memudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Tapi harus betul-betul siap. Jangan di awalnya wah masya Allah siap-siap. Nanti ketika dia sakit, ya harus begini, harus begitu. Jadi dipikir matang-matang. Yang jelas Anda akan mendapatkan kemuliaan. Ya, dan Anda sebagai seorang wanita nggak boleh coba-coba. Ya sudahlah, coba ini satu suami. Nanti kan bisa cari suami yang kedua, nggak bisa sampai kamu cerai dengannya. Kalau laki-laki mungkin nggak ada masalah. Ya nikah dulu sama ini, kan masih ada 3 kursi kosong. Gampang buat laki-laki. Tapi tidak untuk perempuan. Bisa difahami ya? Jadi kalau ditanya pahala, ya insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi tentunya jangan sampai keinginan untuk mendapatkan pahala tidak sebesar dengan kesabaran yang anti miliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas saya ingin ulangi kembali, banyak faidah yang Anda dapat, tapi tetap Anda harus siap bersabar dengan kondisi dan keadaan seperti ini. Yang namanya orang sakit, ya dia tidak bisa seperti keadaan laki-laki normal. Apakah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya ataukah kebutuhan zahirnya. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa Anda banyak berharap ya dari orang yang sakit. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara taubat dari dosa mencuri dan dosa menzolimi lainnya, sedangkan orang yang dicuri hartanya sudah meninggal? Dan apakah bos yang malas-malasan membayar gaji karyawannya selama 4 bulan, boleh gak kita curi, Ustaz? Untuk mengambil jatah gaji kita. Baik, masya Allah. Taubat yang disebut dengan taubatun nasuha ada sesuatu yang sudah maklum yang disebutkan oleh para ulama. Dia menyesali perbuatan yang dilakukan. Dia tidak mengulangi kembali dari dosa yang dilakukan, dan dia meninggalkan dosa itu pada detik itu juga. Itu apabila dosa dia dengan Allah. Ya, namun mencuri selain dosa dia dengan Allah, juga dosa dia dengan orang yang dia mencuri barangnya tadi. Ya, bagaimana caranya? Dia mengembalikan uang yang dia curi, dia kembalikan. Tapi kalau seandainya dia tidak menemukan orang yang dia curi uangnya tadi, dia cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya juga dia tidak ketahui, maka dia niatkan sedekah ya uang tersebut kepada pemilik, atau dia niatkan kepada pemilik uang tadi. Ya, dia niatkan sedekahnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan. Ustaz, bolehkah menikah dengan wanita yang berbeda manhaj? Yang kedua, Ustaz, dari penanya yang sama. Ustaz, apa boleh nonton bola yang sedang live, Ustaz, sambil mendengarkan kajian juga yang sedang live? Ini bagaimana, Ustaz? Saudara-saudara, ada hal yang tersisa terluput tadi. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya agar bagaimana orang yang mempekerjakan seseorang, jangan dia memberikan gaji, ya jangan dia mengakhirkan gaji sampai keringatnya kering. Masya Allah.
bagaimana diatur dalam Islam. Jangan sampai keringatnya kering. Tapi kalau seandainya memang sudah ada kesepakatan, ya dia digaji dalam 1 bulan, di akhir bulan, sudah itu yang disepakati. Tapi secara hukum asal, kalau memang dia bekerja, ya dan ikatan kerja memang, dia tidak boleh mengakhirkan gajinya sampai keringatnya kering. Baik. Nah, apabila sudah 4 bulan dia tidak diberikan gaji oleh bosnya dan dia punya hak untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil dia kerja, maka kalau memang kondisinya demikian yang dipastikan dia tidak akan bisa, dia tidak akan membayar hutangnya, tidak masalah dia mengambil apa yang menjadi haknya dia. Namun ya ini juga harus melihat maslahat dan mafsadah. Jangan sampai dilapor sama bos, dia tuduhan mencuri. Jelas ya? Nah, dilihat keadaan dan kondisi. Wailah secara hukum asal itulah miliknya. Boleh dia mengambil apa yang jadi miliknya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan keduanya, Ustaz, menikah dengan wanita berbeda manhaj. Yang pertama, selama dia itu muslim dan muslimah, ya, ketika menikah hukum asal nikahnya itu sah. Ya, karena syarat dari sahnya nikah muslim dan muslimah. Ya, atau seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Ini kita bicara hukum asal. Kemudian sesuatu itu terkadang bisa berubah hukumnya. Ya, hukum asal itu terkadang bisa berubah hukumnya. Ya, misalnya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, halla biqra, nikahlah oleh engkau wanita yang perawan. Tapi di sisi praktek Nabi SAW beliau menikahi wanita janda, Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Inilah kaidah disebut oleh para ulama, hukum asalnya demikian. Tapi kalau seandainya memang ada maslahat yang besar di sana, maka berubah hukumnya dari sisi afdolnya, bukan dari sisi boleh tidak bolehnya, dari sisi afdolnya. Nah, begitu juga sekarang secara hukum asal menikah itu syaratnya adalah laki-lakinya muslim dan wanitanya adalah muslimah. Ya, ini hukum asal. Tapi kalau seandainya dia menikah beda akidahnya, benar beda ya, jangan hanya sekadar perkara istihadiyah khilafiyah, kita tidak membahas. Tapi memang benar-benar akidahnya berbeda. Kalau dia takutkan dengan dia menikah akan merusak akidahnya, akan merusak imannya, akan merusak sunnahnya, maka tidak ada sesuatu yang paling harus dia jaga lebih dari sunnah dan akidah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti lebih baik. Mungkin Allah akan ganti kepadanya seorang laki-laki yang lebih tampan, yang lebih berilmu, yang bersih akidahnya, hafal Quran lagi kan, masya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan tadi, Ustaz, yang satu lagi, nonton bola dengan nonton kajian yang live, Ustaz. Jadi kira-kira gimana? Ini nonton bola ini lagi teriak-teriak gol. Ini satunya ya nggak pernah bisa nyambung. Gimana seorang manusia, kita manusia itu terbatas. Ya, mendengar kajian dan nonton bola barengan, ini kita terbatas. Ya, maka tentunya ya disitulah kita bisa menilai kecintaan kita. Kita lebih cinta dengan bola atau lebih cinta dengan orang yang sedang menyampaikan warisan Nabi Muhammad SAW. Ustadz, tadi pagi kami mendapatkan di grup Syiar Tauhid artikel yang di-share, yaitu tentang larangan sholat di masjid yang ada kuburannya, Ustadz. Yang kami tanyakan, bagaimana dengan posisi atau kondisi kuburan Rasulullah, Ustadz, yang di Masjid Nabawi. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, perlu diketahui sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kuburan Nabi SAW ketika beliau meninggal itu letaknya di kamar Aisyah. Ya, di kamar Aisyah. Dan kamar Aisyah itu bukan bagian dari masjid. Bukan bagian dari masjid. Kemudian setelah Khulafa ar-Rasyidin yang 4 dan juga setelah zamannya Imam Tabi'in, ya, tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah yang hidup pada waktu itu, pada tahun 200-an Hijriah kurang lebih, baru dilakukan perluasan masjid dan kuburan Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Ya, ini pertama. Yang kedua, larangan-larangan
hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal qubri, jangan kau salat menghadap kuburan. Ya, ini tidaklah terhapus hukumnya dengan masuknya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Karena yang memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid bukan Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal. Bukan juga Abu Bakar, bukan juga Umar, bukan juga Uthman, juga bukan Ali. Ya, tetapi yang memasukkannya adalah orang yang telah meninggal seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Sehingga saya ulangi kembali, hadis-hadis Rasulullah yang melarang kita untuk sholat menghadap kuburan itu tidak bisa terhapus dengan masuknya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Yang ketiga, kalau seandainya kita melihat justru ya di antara Masjid Nabawi dengan kubur Nabi itu ada beberapa tembok di dalamnya. Ya, ada beberapa tembok yang menghalangi, yang memisahkan antara bangunan masjid dengan bangunan kubur. Kemudian selanjutnya para ulama di sana melihat maslahat dan mafsadah. Yang pertama, para nabi dan rasul itu di mana dia meninggal di situ dia dikubur. Di mana dia meninggal di situ dia dikubur. Dan Nabi SAW pada waktu itu meninggal di mana? Di kamar Aisyah. Ini satu. Yang kedua, dengan kondisi dan keadaan kuburan Nabi SAW dalam ruangan seperti itu yang dijaga oleh sekian banyak polisi, toh masih banyak orang bertawasul di situ, toh banyak orang yang berdoa di situ. Jadi bayangkan bagaimana kalau seandainya kuburan Nabi SAW letaknya di luar bangunan tersebut, maka tentunya mudarat itu akan jauh lebih besar. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah boleh kita sholat berjamaah dengan suami yang beda mazhabnya, Ustaz? Dan apakah membaca Yasin di setiap malam Jumat itu dibolehkan? Astaghfirullahaladzim. Apakah boleh sholat dengan suami beda mazhab? Kalau suaminya mazhabnya mazhab Nasrani ya nggak boleh. Tapi kalau suaminya mazhabnya mazhab Syafi'i kah, mazhab Maliki kah, mazhab Hanafi kah, mazhab Hambali kah, Muslim enggak? Kalau dia seorang Muslim, maka kita bisa sholat di belakang siapapun dari kalangan Muslimin. Ahlus Sunnah adalah bukan sekte, ya, yang bukan kalau imamnya bukan dari kalangannya nggak boleh jadi imam. Tidak, selama dia itu Muslim, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita sholat di belakangnya. Anas bin Malik salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalim, yang suka membunuh, tetap salat Anas bin Malik di belakang siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya, mudah-mudahan pertanyaan seperti ini ke depan sudah tidak ada lagi. Insyaallah. Ya, ini kita Ahlus Sunnah tidak demikian keadaan mereka. Dimanapun masjid kita bisa salat, kita salat selama dia Muslim. Kecuali kalau kita ketahui nampak padanya dari kebidahan-kebidahan yang mengeluarkan dia dari Islam. Bid'ah Syiah Rafidah yang mengkafirkan sahabat Nabi, yang mengatakan Al-Quran yang dipegang muslimin tidak lengkap, hari ini kita jangan sholat di belakang mereka. Atau kita ketahui dia seorang dukun, tukang sihir dan lain sebagainya. Tapi adapun beda madhab, ini semua ulama madhab itu berguru satu dengan lainnya. Imam Syafi'i berguru, Imam Ahmad berguru dengan Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Taib. Kemudian adapun tahlilan itu baik. Tahlilan bagus. Tahlilan kan la ilaha illallah kan. Tahlilan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini merupakan kalimat zikir yang sangat mulia. Tapi kalau seandainya diinginkan dengan tahlilan adalah berdoa orang meninggal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam, dan ketujuh dan seterusnya, maka kalau seandainya diinginkan itu adalah ibadah, yang namanya ibadah itu sesuatu yang sudah jelas, yang sudah gamblang, ya pasti akan ternukilkan kepada kita. Rasulullah cebok saja datang hadis kepada kita kok. Rasulullah bagaimana mengajarkan membuang hajat, datang hadis kepada kita. Masa tidak ada hadis tentang penyebutan bagaimana amalan yang harus dilakukan ketika ada orang yang meninggal? Telah meninggal di zaman Rasul orang yang beliau cintai, telah meninggal Khadijah, telah meninggal putra-putri beliau. Dan kita tidak mendapatkan dari Nabi SAW beliau melakukan tahlilan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Begitu juga ketika meninggal Rasulullah, kita tidak mendapatkan
Rasulullah SAW ditahlil oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dalam keadaan mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Begitu juga setelah meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Uthman, tidak ada sahabat-sahabat yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah dan sebaik ucapan adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah termasuk fanatik jika kita hanya mendengar kajian Ustaz sunnah saja dan membenci Ustaz yang menyampaikan syubhat? Nah, bagaimana, Ustaz? Nah, dari penanya, si penanya kan sudah mengatakan, ya, pembawa syubhat. Nah, pembawa syubhat itu apa kata Rasulullah? Innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang baik itu, halal itu sudah jelas, perkara yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara yang syubhat, perkara yang tersamarkan. Dan barang siapa yang seorang berusaha untuk dekat-dekat dengan yang perkara yang syubhat, dia jatuh kepada yang haram. Jadi perlu nggak saya katakan lagi, kan si penanya sendiri sudah mengatakan nggak boleh ustadz yang syubhat, orang menyebarkan syubhat. Nah, ini kata Nabi kamu, itu juga kata Nabi saya, dan itu juga kata Nabi kita semuanya. Ya, Anda sendiri yang mengetahui itu syubhat. Ya sudah, yang namanya syubhat itu harus dijauhi, bukan didekati. Ya, dan kita tidak membatasi. Ya, ustadz yang ngaji di Syartoid aja enggak, kita nggak membatasi demikian. Ya, atau ustadz yang hanya ditampilkan di media Sunnah Aceh saja enggak. Ya, atau ya ustadznya kalau temannya ustadz fulan saja enggak. Siapa saja yang mereka berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Apakah yang ada di Aceh ataukah di luar Aceh? Yang apakah mereka mengisi di radio Syartoid Aceh ataukah tidak mengisi di radio Syartoid Aceh? Selama mereka berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah dan bukan syubhat, bukan ustadz syubhat, maka kita ambil ilmu dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, di malam hari ini sudah berapa kali ditanyakan, Ustaz? Alhamdulillah. Bismillah, Ustaz, Ana mau bertanya bagaimana sikap akhwat ketika menyukai ikhwan karena agamanya. Terkadang dapat mengganggu pikiran si akhwat karena si akhwat tidak mau ada seseorang di dalam hatinya selain suaminya kelak. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, bagaimana Anda menyukai seseorang yang itu tidak halal Anda sukai? Ya, ini dijauhi, apalagi si penanya sudah mengatakan mengganggu dirinya. Dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan apa yang bisa merusak dirinya. Ya, dia tinggalkan ya mungkin chattingan. Ini kan karena tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada api. Kenapa muncul kecintaan? Atau mungkin karena sering lihat apalah, mungkin lihat fotonya, ya, atau mungkin suka chattingan, ya, kemudian timbul rasa cinta dalam hatinya. Ya, maka ini dilepaskan, dijauhi apa-apa saja yang bisa memudaratkan hatinya. Ya, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala segera untuk memberikan jodoh yang terbaik untuk anti, sehingga anti bisa menjaga diri anti, menjaga pandangan anti, dan menjaga hati anti agar tidak ada orang yang Anda cintai yang tidak boleh Anda mencintainya. Jelas ya? Allah a'lam bishawab. STA TV Media Syiar Islam.